Salam Jimatres, salam satu misteri. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Banu Asmoro dalam satu cerita misteri persembahan dari Jimat Sajian Malam Jumat Radio Istana FM Bojonegoro. Kali ini saya akan coba bercerita, atau mungkin cerita yang sempat berkembang di masyarakat, khususnya di kawasan Klaten, Jawa Tengah, yaitu cerita mistis tentang Gunung Wijil Klaten yang dipercaya sebagai gudangnya tempat pesugihan. Legenda dan asal-usul pesugihan masih dipercaya di zaman modern saat ini. Salah satunya ritual ngalap berkah atau mencari pesugihan di Gunung Wijil, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain dikenal sebagai tempat wisata baru, gunung yang terletak di Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo ini dipercaya sebagai gudangnya tempat pesugihan karena dipercaya memiliki banyak tempat ngalap berkah, ziarah makam kuno, hingga pesugihan buto ijo. Gunung Wijil sebenarnya terdiri dari sejumlah lokasi yang digunakan ngalap berkah. Salah satunya tempat peristirahatan kerabat Keraton Surakarta adalah Astono Hargo Mulyo Gunung Wijil. Lokasi ini merupakan makam cukup terkenal dalam syiar Islam, yakni makam Syekh Joko yang merupakan murid Joko Tingkir, yang juga cikal bakal adanya makam ini. Selain itu ada makam Ki Ageng Lokojoyo maupun makam Raden Ayu Yudorono yang merupakan makam Nyai Sedah Merah yang selama hidupnya tidak mempunyai suami. Tak heran lokasi Gunung Wijil ini sendiri banyak digunakan orang-orang ngalap berkah, mulai dari ingin mencari kekayaan harta benda atau penglarisan, atau orang profesi atau derajat pangkat tertentu yang dicita-citakan mereka sebelumnya, termasuk mencari pesugihan atau ingin kaya secara spontan tanpa bekerja keras. Terutama di malam tertentu di penanggalan Jawa seperti malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, banyak pengunjung di makam ini yang berasal dari sejumlah kota datang untuk ngalap berkah, tentunya dengan niat yang bersih dan sungguh-sungguh tentunya akan terkabulkan. Jika para orang peziarah yang ngalap berkah di lokasi ini bisa dikatakan berhasil atau sukses, dia biasanya akan ditemui sosok hewan berbentuk anjing merah yang merupakan kelangenan atau kesukaan dari penghuni penguasa Gunung Wijil. Namun ada sejumlah pantangan yang wajib dipatuhi para pengunjung yang ingin berziarah ke makam ini. Salah satunya pengunjung wanita yang sedang datang bulan dilarang masuk ke makam. Jika nekat dilanggar, biasanya akan didatangi makhluk aneh dan mengerikan, yakni manusia bersisik dan berkepala ular yang datang dalam mimpinya dan larangan mengenakan perhiasan apapun. Di sekitar kompleks makam ini sendiri terdapat beberapa tanaman yang bernama widoro yang dipercaya sebagai obat herbal bagi penderita sakit perut, mual-mual, serta gejala masuk angin. Namun pohon ini juga dipercaya memiliki aura gaib dari tokoh makam di kompleks, mengingat masyarakat sekitar menganggap kerabat keraton adalah titisan dari dewa, sehingga makamnya pun dianggap masih mempunyai daya magis tertentu. Seperti yang dikatakan oleh beberapa pengunjung kepada saya mendengar banyak cerita atau suara dari masyarakat yang katanya di daerah Gunung Wijil banyak fenomena yang begini begitu. Nah, saya saat ini datang ke Gunung Wijil ingin membuktikan apa yang sering saya dengar itu, baik dari masyarakat khususnya dari luar. Nah, kalau untuk wisata religi memang ada tempat-tempat untuk berziarah, yaitu ada 3 titik yang memang terpandang yang biasanya untuk melakukan ritual atau sekedar ziarah. Begitu kata dari para pengunjung. Di kompleks ini dikenal ada 2 lokasi dengan julukan golongan putih dan golongan hitam. Jika golongan hitam adalah lokasi luar kompleks makam yang masih satu bukit, terdapat gua pesugihan yang terkenal dengan lokasi buto ijo sebagai media pesugihannya. Jaraknya kurang lebih 500 meter dari kompleks makam.
batu yang berbentuk mirip buaya atau dalam bahasa Jawa watu boyo, konon sebagai kontak gaib dengan makhluk pesugihan, salah satunya buto ijo saat bulan purnama. Menurut mitos, pintu gua bisa terbuka sendiri, dan bagi yang bisa melihat dari sisi gaib, lokasinya gua ini mirip sebuah keraton yang indah. Buto ijo sendiri berbentuk besar dan berkulit hijau, serta memiliki taring gigi yang besar dan mata merah serta melotot. Mitosnya orang yang berani melakukan ritual di tempat ini harus berani mengikat kontrak gaib dengan tumbal tertentu seperti nyawa atau hal penting lainnya, maka keinginannya untuk cepat kaya juga akan segera terwujud. Namun yang datang ke lokasi gua ini untuk ritual umumnya mereka membawa pemandu ritual pesugihan sendiri yang dipercaya karena lokasi ini tidak ada juru kuncinya. Mereka pun melakukan ritual dengan perjanjian dengan penunggu buto ijo dengan membawa sesaji mulai kemenyan dan kembang 3 rupa. Sesepuh Gunung Wijil mengatakan, Gunung Wijil ini salah satu gunung yang kecil. Itu bagian dari anak Gunung Lawu yang bertempat di sini. Selain berada di sekitar hutan, gunung ini memiliki 2 gua. Orang yang pertama kali memberikan nama Gunung Wijil ini adalah Eyang Pramijil. Eyang Pramijil ini adalah kerabat dari Joko Tingkir. Jadi kisaran Wijil ini ditemukan pada waktu kerajaan Pajang. Kalau pendapat saya terkait pesugihan di sini itu nggak ada. Adanya orang ritual permintaan, misalnya orang cari derajat diangkat, atau kewibawaan atau pelarisan buat dagang di makam Gunung Wijil ini. Kalau mitos tentang pesugihan buto ijo itu sebenarnya nggak ada. Setahu saya di sini kurang lebihnya 25 tahun loh. Soal peziarah ada yang datang dari Lampung, Jakarta, Jawa Timur, Jogja, Purwodadi. Itu biasanya mereka mencari pelarisan, derajat dan kewibawaan, bukan pesugihan. Itulah kata dari sesepuh Gunung Wijil. Dan saat ini lokasi Gunung Wijil sudah mulai diubah pembangunannya oleh pemerintah desa setempat. Sebagian lokasi di bagian bawah bukit mulai dibangun sebagai tempat spot wisata, selfie, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian warga sekitar. Namun karena masih dalam pandemi COVID-19 sehingga lokasi ini masih ditutup sementara. Itulah cerita mistis Gunung Wijil Klaten yang dipercaya sebagai gudangnya tempat pesugihan. Percaya tidak percaya, silahkan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.